Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barunjaya Mursyito dengan NIM 2105366152234 dan offering E30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. A. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Kedua, pengetahuan yang ilmiah yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut dengan science atau science, dan dalam bahasa Belanda dipadankan dengan wetenschap. Islam memandang bahwa baik ilmu atau sains maupun pengetahuan atau knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan. Sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Allah menurunkan wahyu, Al-Quran, hadis, dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. 1. Urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. 2. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam peradaban sains, manusia lebih mempercayakan dirinya pada sains dan teknologi. Manusia meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan bergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya hampa tanpa makna. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai apabila tidak didasari iman dan takwa. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan amal saleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. 2. Memelihara lingkungan atau alam semesta. Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Sebaliknya, eksploitasi alam oleh manusia demi kelanjutan hidup manusia harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Sebab itu adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. B. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan merupakan pedanan dari kata al-saqafah dalam bahasa Indonesia,
Kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, budaya juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Budaya Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor inter dan ekstern umat Islam pada saat itu. 1. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. A. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badriyatin, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa tiga kekhalifahan, Khilafah Roshidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak jayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu. Pengetahuan di seluruh penjuru dunia, kemajuan ini menurut Buddha dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa dengan turunnya Al-Quran. Umat Islam banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. B. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak kemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi-hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh, penduduk dibantai. Khalifah Al-Mu'tasim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, politik dan moral. Secara politik telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Secara moral, ada para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. 2. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. A. Jabir bin Hayyan. Jabir adalah seorang ahli kimia, di antara temuannya adalah 1. Penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. 2. Pemaduan antara asam hidroklorik atau senyawa garam dengan asam nitrik. B. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Di antara prestasi Al-Khawarizmi adalah di bidang matematika. Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, bisnismen, dan insinyur. 2. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkan dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. C. Al-Hindi. Dr. Abdul Halim Mutasir menyatakan bahwa karya Al-Hindi
mencapai 230 buku berikut ini sebagai karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern. 1. Dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut. 2. Dalam bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. D. Ibnu Sina. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara prestasinya adalah ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. 2. Menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan.